Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbana ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari baca Al-Quran kita dengan serta akan membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Tiupkan ke telapak tangan kita, usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua yang kita inginkan, semua yang kita harapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama sana wa ilaihi nusyur. Insyaallah kita yang lebih baik hidup tidak hanya sekedar hidup, tapi kita ingin hidup sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita ini hidup dalam keadaan beriman, bertakwa, menjadi abdinya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hari ini kita berbahagia, hari ini juga kita istiqamah, dan hari ini kita berjamaah untuk baca Al-Quran. Hal yang terbaik kata Rasul adalah membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya untuk mendapatkan kualitas amalan yang soleh, mengisi umur dengan sempurna, umur yang panjang, dan memiliki amal yang baik, yang soleh adalah bagian dari kesempurnaan kemanusiaan. Sebaik-baik manusia, kata Rasul, adalah yang panjang umurnya dan soleh amalnya. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran adalah perbuatan terbaik. Perbuatan terbaik untuk mengisi umur akan memberikan kualitas manusia terbaik. Dan manusia terbaik ukurannya adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum
linnas. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang terbaik dengan belajar dan mengajar Al-Qur'an, menjadi manusia yang terbaik yang umurnya panjang dan juga amalnya baik, menjadi manusia yang terbaik yang banyak manfaatnya bagi sesama. Insya Allah. Dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung ya. Jinten kita ngaji unggal dinten yang disebarkan melalui berbagai media. Alhamdulillah di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung hadir alhamdulillah sehat walafiat, dan juga di dunia maya sana alhamdulillah dari Bogor sudah hadir Kang Agus Jafar Sidik yang insya Allah istiqomah bersama keluarga. Kemudian Hilda Martina dari Cirebon bersama keluarga. Kemudian Ibulis bersama keluarga dari Sumedang, dan Kang Ahmad Widyadi bersama dari Bandung ya bersama keluarga. Hari ini juga saya mendapat kabar sahabat kita yang biasa ikut Dinten ya, Dewi Kusuma yang sekarang sudah hampir sebulan beraktivitas. Beliau berada di sana untuk menikmati suasananya di sana. Ya, dan insya Allah kita juga akan segera menyusul. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bukan tidak mungkin kalau Allah menghendaki kita bisa hidup di kota Mekah, dan kita juga bisa beribadah di Masjidil Haram. Ya, Allah menghendaki dan kita berusaha berikhtiar. Yuk, hari ini kita tambahkan usaha kita, ikhtiar kita untuk belajar dan mengajar Al-Quran, mengisi waktu dengan amal soleh, manfaatkan umur yang tersisa, dan juga mencari kesempatan bisa bermanfaat bagi sesama. Ya, baik. Hari ini yang akan kita baca adalah surat At-Taubah, mulai ayat ke-23. Ya. Surat At-Taubah mulai ayat ke-23, kita rencanakan baca 7 ayat sampai ayat ke-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah ketemu Bapak Ibu, surat At-Taubah ayat 23. Dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Diperintah bagi orang yang beriman ketika dalam kehidupan ini janganlah jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu sebagai pemimpin jika mereka mengutamakan kekafiran atas keimanan. Kira-kira ada nggak di zaman ini seperti ini? Nah, jadi jangan jadikan pemimpin. Disebut pemimpin itu bukan hanya jabatan, tapi diikuti. Ada yang karena jabatan terusnya diikuti, ya nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Silahkan aja yang jadi pemimpin siapa saja, tapi tidak diikuti. Mungkin karena kekuatan lain dipaksa, ya, sehingga jadi manehna jadi. Politik dinasti, karena politik peletak-peletuk, tentunya. Ya, jadi ini adalah Al-Quran dan perintah Al-Quran adalah wajib bagi kita. Ya. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, yaitu orang yang mengutamakan kekafiran dari keimanan, maka mereka itulah orang-orang yang zolim. Jadi kita itu zolim kalau seandainya memilih pemimpin-pemimpin yang tidak beriman atau pemimpin-pemimpin yang kafir. Ini yang harus dipahami. Bukan ekstrim, bukan radikal. Inilah agama. Nah, gitu ya. Jadi jelas kehidupan kita itu ya. Bukan hanya ditulis di KTP, tapi benar-benar ada yang dirujuk, yaitu ihdinas syiratal mustaqim, ya, yaitu Al-Quran. Agama kita Islam dan Rasul kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan, dan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang fasik. Jadi disebutkan kalau seandainya hal-hal selain Allah, hal-hal selain Allah, ada yang namanya bapak, ada yang namanya anak, ada yang namanya saudara, ada yang namanya istri, ada yang namanya keluarga, ada yang namanya harta, ada yang namanya bisnis, ada yang namanya tempat tinggal, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan jihad kepada Allah, maka itu golongan manusia yang fasik. Ya, kira-kira orang keasup ente Bu? Kayaknya iya ya. Dipanggil ke masjid kusabab di imah betah, dipanggil ke masjid kusabab di imah ayah istri, dipanggil ke masjid kusabab di imah ayah salaki, lebih mengutamakan salaki. Ya. Siapa yang manggil ke masjid Bu? Ya, azan maghrib, adzan isya, adzan subuh, adzan duhur, adzan asar. Ya, ada juga yang memanggil dengan cara yang berbeda, tapi itu terserah. Yang paling pasti panggilan ke masjid itu untuk beribadah adalah azan. Memandangkan azan, masuki waktu sholat. Syariatnya azan itu adalah dikumandangkan oleh muazin yang ada di masjid itu. Hakikatnya adalah panggilan Allah. Makanya kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali ya itu. Ya. Kemudian kalau seandainya panggilan azannya untuk menunaikan ibadah di Masjidil Haram yang namanya haji dan umroh, di dalamnya ada tawaf, ada sholat, ada juga ibadah lainnya bertuharoh dan juga menghindarkan dari hal-hal yang tidak dibolehkan, maka jawaban kita ketika dipanggil wa'ating binnas Adam Ibrahim, berazanlah kamu untuk menyeru semua manusia, maka jawaban kita labbaik Allahumma labbaik labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tapi semuanya diabaikan semuanya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak sedikit orang yang benar-benar kecil, dari sejak kecil nabung, kemudian dia berusaha untuk menjadikan tambatan hatinya itu Baitullah, dan dia ingin mampu beribadah di Baitullah. Sampai-sampai ada yang kelihatannya di sini di tanah air biasa-biasa saja, rumahnya juga biasa, penghidupannya sangat biasa, bertani, mencangkul, berusaha ke sana sini. Ternyata beliau mendapat panggilan Allah untuk menaikkan ibadah haji dan umroh. Tapi ada juga yang istrinya banyak, hartanya banyak, rumahnya banyak, jabatannya banyak. Ya, apalagi yang banyak, Tuhannya banyak, gitu ya. Tapi tidak berangkat ke tanah suci, padahal dia lubak libu, pada hari teka, ibu belah. Ya. Yuk kita lanjut ke ayat 25. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم
إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai orang-orang mukminin, di medan peperangan yang banyak berkali-kali. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu ketika kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dan bercerai. Ya, dalam hal ini Ibu Jurayj berkata dari Mujahid, ini adalah ayat pertama yang turun dari surat Baroah. Jadi surat Baroah atau surat At-Taubah ini ayat yang turunnya tidak dari ayat pertama dulu, bisa jadi dari ayat tengah, ya. Tapi nanti disusun ulang. Sama ketika Al-Quran diturunkan itu, yang pertama kali diturunkan bukan Al-Fatihah, tapi surat Al-Alaq. Dan yang terakhir diturunkan bukan surat An-Nas, tapi surat Al-Maidah, kan gitu ya. Ayatnya juga tidak seluruhnya, tapi hanya satu ayat. Jadi Bapak Ibu, kita harus paham bahwa Al-Quran diturunkan itu tidak seperti yang kita baca sekarang ini, dimulainya dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Ya. Tapi diturunkan sesuai dengan keadaan, kebutuhan, dan tentunya kehendak Allah untuk dipraktekkan secara langsung. Ya, ini juga kaitan dengan adanya perintah kepada orang yang beriman, ya, untuk senantiasa mawas terhadap apa yang terjadi. Ketika jumlah manusia yang sudah beriman saat itu banyak, kemudian melihat musuh itu hanya sedikit, maka menganggap enteng. Maka di sini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ketika sedang perang Badar yang jumlahnya waktu itu hanya 314 orang melawan 1000.
Atau di perang Uhud waktu itu jumlahnya 1.000 dan yang sampai ke tempat itu hanya 700, kemudian lawannya ada 3.000 lebih. Ya, artinya apa? Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkannya ya pertolongan. Karena apa? Keikhlasannya bukan sedikit atau banyak, tapi ikhlasnya kaum mukminin pada waktu perang sebelumnya. Nah, ketika di perang Hunain manusia yang sudah masuk Islam banyak, sedangkan musuh yang akan dihadapi sedikit, sehingga kalau bahasa saudara menguntuk, merasa bisa, merasa mampu, merasa bakal menang. Nah, itulah yang namanya takabur. Ya, ada dalam diri merasa diri lebih, padahal Allah memberikannya petunjuk jangan kamu merasa diri. Ya, karena manusia itu ora opo-opone, ya, ora ada apa-apanya, ya naon. Makanya kita itu harus ikhlas. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah menyebutkan karunia kebaikannya yang diberikan kepada orang-orang beriman ketika Allah memberikan pertolongan pada banyak peperangan yang mereka jalani bersama Rasulullah SAW. Semua kemenangan itu adalah berkah kehendak dan pertolongan Allah, bukan karena jumlah dan karena kekuatan mereka. Allah juga mengingatkan bahwa kemenangan adalah dari Allah, baik manakala jumlah pasukan Islam sedikit ataupun banyak. Pada peristiwa perang Hunain, ketika mereka terlena dengan jumlah mereka yang banyak, akan tetapi jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat lagi bagi mereka. Mereka lari tunggang langgang kecuali sejumlah kecil orang-orang mukmin bersama Rasulullah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuan dan pertolongan kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang bersamanya sebagaimana akan kami jelaskan secara rinci. Jadi ada hal-hal yang menjadikan saat itu manusia itu merasa sombong karena jumlahnya banyak. Akhirnya apa? Kalah dan kocar kacir. Tersisa sedikit yang masih setia, yang tidak pernah kabur dari medan pertempuran. Ya. Kemudian di ayat ke-27-nya, kemudian Allah memberi ketenangan kepada Allah memberikan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang beriman, dan Allah telah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, yaitu malaikat, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang kafir, dan demikianlah balasan kepada orang-orang kafir. Sesudah itu Allah menerima taubat dan orang-orang dari orang yang dikehendakinya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Demikianlah Allah telah memberikan pertolongannya, tidak tanggung-tanggung dalam keadaan kepepet, justru Allah memberikan pertolongannya berupa pertolongan para malaikat yang diturunkan untuk ikut dalam peperangan Hunain. Lanjutkan ke ayat 28 dan 29. Ya ayyuhalladzina amanu innamal نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إن هبتم عليه وإن هبتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. Inna Allah alaih, Inna Allah alimun hakim.
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا تحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الحجية عن أية وهم صاغرون. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran, 7 ayat yang sudah kita baca, dan yang baiknya yang benarnya diterima Allah sebagai amal ibadah dan yang salahnya diampuni serta kita diberikan kesempatan untuk terus belajar memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita sampai sebaik-baik dan sebenar-benarnya sesuai kapasitas diri masing-masing. Yuk kita lanjutkan terjemah tafsir surat At-Taubah mulai ayat ke 23 sampai 29 dan yang akan kita baca ayat 28 dan 29. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Jelas Bu ya? Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Siapa yang berkata ini? Allah. Ya, makanya Bapak Ibu jangan suka mengkafirkan orang yang sudah muslim. Karena orang kafir itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Jadi perintah untuk tidak boleh masuk ke Masjidil Haram kepada orang-orang kafir adalah di ayat ini. Ya. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberi kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Jika Allah menghendaki, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi Bapak Ibu kenapa bisa menjadi miskin? Karena kalau orang kafir dilarang masuk ke Masjidil Haram, dilarang masuk ke kota Mekah, berarti mereka tidak akan memberi keuntungan dagang. Kan gitu Bu ya. Ingat Mekah itu adalah pusat perdagangan. Jadi di pipir Ka'bah teh dagang Bu. Para wage molan, air dagang rokok, dagang bako, dagang segala macam. Baheula. Ayeuna mah dagangna make toko-toko galende punya make apa namanya? Supermarket. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, agama Islam, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk patuh kepadanya. Kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Jadi Bapak Ibu, kita tahu bahwa Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sampai dengan sekarang
Tidak boleh ada sepotong pun orang kafir yang masuk ke tempat itu, karena orang kafir itu najis. Mana buktinya? Pakai paspor. Begitu masuk ke perbatasan kota Mekah, diperiksa. Kalau bukan muslim, tidak boleh masuk. Disediakan jalan ghairo. Nah, muslim. Orang-orang selain muslim silahkan belok. Tidak boleh masuk. Dan juga demikian di kota Madinah. Bagi yang muslim, maka boleh. Baik muslim beneran ataupun muslim yang muslim-musliman. Itu penting agamanya Islam. Ya. Kenapa demikian? Karena ternyata di pipir masjid ga aya tukang copet, aya nu tukang iseng, aya nu malah silih delekan, aya oge anu bobo bohan gitunya. Aya betul jangan gitu. Aya ya. Aya oge anu malah balik ti ditu jadi pisahan, aya oge anu galau balik ti ditu nepi ka gelo. Aya oge di ditu anu kaluar ti kamar di tataranjang kusabab stres gitu ya. Aya pun gitu, aya lengkap. Ya, tapi semuanya muslim. Makanya kalau mau melihat kelakuan asli orang muslim, lihatlah ketika berada di sana di macam-macam. Aya nu jejak suku